Pernah ada orang katanya tuh dia lagi hiking ya, kesasar tuh, terus dia masuk ke kayak pasar gaib gitu. Iya, Berarti tuh melewatin pintu. Oke guys, welcome back to my channel Semi Creator. Bukan gitu buat gengnya. Oke, sekali ini kita bakalan podcast lagi teman-teman. Bukan podcast, siapa sih maksudnya ini? Q&A ya? Q&A. Menjawab pertanyaan dari penonton. Kita lanjut lagi ya teman-teman, pertanyaannya. Masih dengan Portal Mita. Masih Semoga dengan apa yang Portal kita Mita, bicarakan malam ini bisa menjadi salah satu Pengetahuan. penambahan lah ya, Penambahan. untuk pemahaman, Pengetahuan pengetahuan supranatural ya. Bukan ya? di Ya, dunia supranatural. spiritual dan supranatural. Betul. Kali ini kita udah dapat beberapa pertanyaan teman-teman ya. Dari teman-teman penonton juga dapat pertanyaan lagi. Iya, terima kasih yang sudah antusias. Yang memberikan pertanyaan, terima kasih. Dapat beberapa pertanyaan lagi. Jadi kita bakalan membuat video lagi teman-teman ya, membahas tentang hal-hal spiritual dan supranatural ya teman-teman ya. Berbau-bau konik kalau katanya ya. Oke, kita langsung aja ya. Gak usah lama-lama teman, kita langsung jawab lagi. Nanya aja pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama dari Bang Mars 2127. Bang siapa? Bang Mars. Hmm. Bang, buset. Bang, memang benar gak sih portal gaib menghubungkan dua dimensi manusia dan gaib, dan jin katanya tuh. Portal gaib menghubungkan dua dimensi manusia dan dimensi jin dan bangsa jin gitu. Portal itu sendiri kan sebenarnya pintu ya kok. Pintu Pintu gaib, pintu maya. Terus apa tuh? Sebenarnya ada gitu kan di beberapa lokasi lah gitu ya kok. Sebenarnya ada yang namanya pintu portal gaib itu ada gitu kan. Itu memang untuk kalau ada manusia yang bisa untuk menembus ke dunia dimensi astral melalui pintu portal itu pun ada. Lalu lalangnya mereka gitu loh kok. Jadi kan kayak kita gini nih, ini kan memang tipis ya, tipis. Tapi memang ada pintunya gitu, pintu portalnya misalnya ada di mana nih? Gitu, portalnya kan. Gitu ya. Pintu portalnya, itu memang untuk menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia mereka. Jadi dia bisa keluar masuk gitu bisa ya. Keluar masuk. Tapi kan memang tidak semua orang bisa keluar masuk, hanya memang berbagai makhluk-makhluk juga. Seperti itu sih kalau untuk pintu portalnya itu apa ya, mungkin kita belum terlalu paham ya, hanya sebatas ya memang ada dunia pintu portal gaib itu memang ada gitu untuk menghubungkan antara dimensi mereka dan dimensi kita. Berarti sama kayak saya pernah dengar cerita dong. Pernah ada orang katanya tuh dia lagi hiking ya, kesasar tuh, terus dia masuk ke kayak pasar gaib gitu. Iya, berarti tuh melewatin pintu portal gaib berarti tuh ya. Iya. Itu seperti bisa. Itu contohnya. Betul. Dasar masuk ke pasar gaib. Itu dia dibawa ke dimensi mereka. Itu. Karena memang untuk hawanya pun berbeda. Kalau sudah masuk ke dimensi mereka tuh udah beda banget kok. Ada yang memang kalau nggak kuat ya bisa oleng, pusing gitu kan benturannya. Gimana sih hawa kita sama hawa mereka kan memang beda ya. Beda energi ya. Beda energi, hawanya pun mereka pasti ngap. Terus juga kalau yang nggak kuat ya karena kan hawa-hawa, aura-aura sama energi mereka kan beda dengan kita. Kalau perbedaan waktu sama beda ya? Waktu itu sebenarnya apa sih kok? Waktu guys. Waktu itu apa coba? Waktu itu sebenarnya hanya ditentukan oleh manusia.
waktu itu. Perbedaannya cuma hanya pergantian hari aja, ya kan? Siang malam gitu. Siang, malam, pagi. Gitu. Waktu di sini apa sih di zaman dulu kan kagak ada jam-jam. Nggak ada jam ya. Iya nggak? Zaman dulu mah nggak ada jam nih. Nggak ada jam-jam. Soalnya pagi, siang, sore, malam, pagi Mereka- lagi. Mereka hanya membaca kapan pergantian matahari, hari gitu aja. Dan pas peradaban manusia sudah ada, ya inilah Bikin waktu. ditemukanlah sebuah mesin waktu yang jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Pemahaman kita seperti itu, Koko. Cuma mungkin kalau ada yang kurang berkenan atau kurang apa namanya, Bisa menambahkan. kurang apa sih, kurang setuju itu kan, ya mohon maaf kayak gitu sih. Untuk Bagas ya, Untuk Mars. Mas, Bang Mas. seperti itu kok. Jadi seperti itu pemahaman dari Kanita ya tentang portal gaib ya. Portal gaib. Jadi seperti itu. Sama kayak portal Nita ya. Oh iya benar. Pintu pemahaman. Pintu pemahaman. Nah, kalau ini pintu gaib, ini pintu ini ya, pintu Nita gitu ya. Pintu Nita. Nita yang masuk ke pintu mereka mencari pemahaman. Jadi seperti itu ya guys, saya pembahasan tadi tentang portal gaib ya teman-teman. Jadi sama aja kayak manusia gitu ya, lalu lalang masuk keluar masuk gitu Iya. lewat Betul. pintu gitu guys. Tapi memang dari berbagai macam dari makhluk asal itu sendiri pun ada yang tidak mampu bisa menembus ke dimensi manusia. Sama seperti halnya. sama kebalikannya gitu manusia Iya, juga. Nggak semua makhluk bisa interaksi dengan manusia. Mereka pun butuh memang power kemampuannya yang memang besar untuk masuk ke dimensi manusia. Berganti Sama kayak dimensi manusia lagi. gitu kok. Kemampuan mereka tuh seperti itu. Seperti itu. Terus oke, kita lanjut ke pertanyaan. Tapi untuk Bang Mer sih bagus sih pertanyaannya. Terima Mohon kasih. maaf ya kalau kurang puas ya. Terima Bang kasih Mas. buat Bang Mars 2127 telah memberikan pertanyaan bagus kok. Kita lanjut lagi guys dari Bang siapa nih, Bang Dery 999. Kak, benar gak sih kekuatan supranatural itu ada? Benar gak tuh? Ada, betul. Betul. Kita lahir dari para leluhur ya. Para leluhur dulu kan punya kerajaan, mimpin masyarakat. Mereka kan tirakatnya gitu. Tirakatnya itu juga kan memang diberikan suatu kemampuan ya kan untuk melawan musuh-musuhnya gitu kan. Kita di sini berbicara secara global ya kok. Tidak berbicara ke sudut pandang agama atau apa karena bukan ranahnya kita gitu Iya. kan. Kita berbicara ke kita punya Nusantara dan leluhur kita. Memang ada kekuatan supranatural itu. Tapi memang rata-rata tidak semua orang yang mampu bisa menguasai kekuatan itu sendiri. Kekuatan supranatural itu sendiri. Iya, karena nggak hanya misalnya gue bisa ngelihat udah just ngeliat doang, itu pun harus diasah, harus punya kunci, harus bisa mampu mengendalikan gitu loh kok. Nggak hanya sekedar bisa menerawang, udah kayak Nita ya, ini pengalaman Nita sendiri ya. Itu tas. Nita punya, Tas. taruh kok di pause dulu kok. Bentar gengs ya. Nah, jadi seperti itu ya gengs ya. Iya, jadi kayak misalnya memang ada orang yang punya kemampuan kayak menerawang gitu kan. Itu juga nggak hanya sekedar dia bisa menerawang, tapi harus dilatih juga gitu kok. Tingkatannya mau setajam mana, karena kan ketajaman mata batin pun ada 4 tingkatan. Itu dikuasai dan itu juga harus dikendalikan. Jadi nggak semua bisa kita terawang, jadi harus ada filter yang namanya di alam semesta gitu. Apa yang memang perlu diterawang ya terawang, yang enggak gitu kan. Jadi nggak semuanya. seosdol lah, Iya, nggak semuanya. seenak dewek gitu kan. Dan itu juga memang butuh latihan lagi. Kayak Nita misalnya memang ya nggak tahu ya, Nita nggak menganggap diri Nita punya kemampuan gitu. Paling nggak memang pas saat Nita bisa menerawang itu Nita latihan juga kok, melatih juga, mengasah juga. Terus cara menggunakannya gimana gitu biar tidak ada terjadi benturan energi ataupun memang benar-benar digunakan di saat yang tepat. Dulu tuh Nita sampai latihan kalau untuk penerawangan gitu
ya. Jadi satu titik kita fokusin, habis itu pakai kertas diginiin, misalnya lampu kita melihat berapa menit atau berapa detik, habis itu langsung diginiin ke apa, kertas. Itu tembus enggak? Itu cara buat ngasah kemampuan. Terus sama menerawang jarak jauh pun seperti itu juga. Sama. Jadi semua kemampuan itu bukan hanya sekedar kemampuan, tapi bagaimana kita bisa menggunakannya, mengendalikannya gitu, agar tidak terjadi yang namanya oleng stres gitu. Dan satu harus ada gurunya, gengsi. Harus ada gurunya. Betul. Karena rata-rata kayak Nita misalnya, apaan yang gue lihat ya, betul apa enggak ya? Cuma kan kenapa dibilang guru, ada yang membimbing kita, biar guru itu pun di atas kita, yang punya kemampuan di atas kita, yang memang benar-benar sudah punya ilmu padi. Ilmu padi itu kan semakin merunduk, semakin berisi. Seperti dari video-video sebelumnya kita bahas itu ya, harus ada gurunya. Harus ya, ada teman-teman, gurunya, ya. kuncinya seperti itu. Bisa aja, cuma kan nanti akan ada tanda tanya lah yang gitu kita kan. tidak mengerti, kebingungan ya, gitu. nanti kok nggak ada gurunya sih, kita mau nanya sama siapa? Masa dengan tembok yang bergoyang, rumput yang bergoyang. Oke, terima kasih buat Bang Dery 99 ya, telah memberikan pertanyaan. Terus kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi dari pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ya. Dari Kak Marwati 99. Kak, orang terkena pelet. Ciri-ciri katanya, ciri-ciri orang terkena pelet. Wah, pelet gengs, berat kayaknya. Berat kayak gitu. Dari Kak Marwati 99 ya, menanyakan ciri-ciri orang yang kena pelet. Ciri-ciri orang yang kena pel itu pasti kan memang tidak biasa gitu kan. Kayak misalnya Nita suka sama kokoh nih. Kalau memang secara murni ya memang murni berjalannya, iya. itu rasanya alami. Kalau yang kena pelet itu pasti kita tuh nggak berhenti mikirin dia kok. Jadi tuh kayak menggebu banget, nggak bisa dikendalikan kok. Kena pelet itu seperti itu. Nah, jadi kalau belum ketemu itu belum puas. Harus ketemu. Kalau udah ketemu tuh bawaannya kepingin sama dia terus. Dan pasti ada gangguan makhluk asal, misalnya mimpi buruk. Gangguan seperti itu. Karena kan pelet itu kan mistis ya, komik. Kayak gitu. Dilevin aja saya. Nah, terus abis itu ya pastinya kan memang kayak kurang nafsu makan juga gitu kan. Jadi udah nggak fokus ke mana-mana lagi kok, fokusnya ke dia terus kok. Bahkan kerjaan pun kita lupa itu. Dan ilmu pelet itu juga bukan ilmu pelet sembarangan, jadi harus diupdate. Bukannya ini kayak aplikasi ya, bisa diupdate guys. Ulang ibaratnya gitu kok. Seperti itu ciri-ciri yang memang kena pelet. Jadi kita tuh 24 jam tuh mikirin dia terus, dan itu nggak normal. Iya nanti kok abis ini dulu, desain dulu biar fokus. Terus ya pokoknya bawaannya kepingin ketemu gitu. Beda sama kangen berarti ya? Beda lah kok, kalau kangen kita masih bisa nahan. Masih bisa nahan. Nah itu harus tuh ketemu. Hari ini juga harus itu ya. Harus, bahkan kayak gimana ya? Kita sendiri sih udah pernah ngerasain yang namanya dapat kiriman kayak gitu tuh, jadi tuh nggak tenang, mau ngapa-ngapain juga nggak tenang. Mikirin dia tuh sumpah beneran. Mau kerja juga nggak tenang. Jadi tuh kayak adanya mukanya muka dia terus, namanya dia terus gitu. Jadi terus apapun kemauan dia ya kan, itu pasti kita turutin. Kita paksa untuk turutin kayak gitu, karena kan nggak wajar. Kemauan dia kita mau turutin gitu. Lu mau apa, truk gue sebisa mungkin gue iniin, gue kasih lu truk gitu. Udah nggak bisa pakai logika lagi lah gitu. Pokoknya bahaya lah kalau ilmu PSP, tapi juga hati-hati gitu ya, kasihan orang akhirnya jadi stres.
jadi hilang kesadaran dia punya jiwanya, dia bisa berakibat stres juga. Dan ilmu PL itu juga pun terbagi berbagai macam tingkatan, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Tinggi itu sampai bikin orang stres, gila. Bisa jadi gila gitu ya. Gila. Kalau pelet itu. Karena kan gini, jadi Nita bikin Koko misalnya, bikin Koko tergila-gila sama Nita, tapi Nita cuek. Oh. Lu mau ngapain, lu mau kangen, mau gue pikirin gitu. Dia mah enak aja masa bodoh gitu loh kok. Seperti itu kerjaan ilmu PL. Ini ngeri juga berarti ya. Bukan ngeri lagi kok. Bisa Ibaratnya gila, gengs. ibaratnya itu nggak tenang lah, kita punya hidup lah. Sehari-harian kita juga lupa gitu loh. Kosong aja pikiran. Ingetnya dia gitu terus kok. Banyak kok kejadian di sekitar kita tuh yang seperti itu. Makanya punya kemampuan itu bukannya berarti seenak dewek gitu ya. Harus digunain bener-beneran pada tempatnya kayak gitu. Terus itu kalau susuk sama pelet beda ya? Beda. Kalau susuk lebih untuk kita menarik orang. Oh, susuk itu. Susuk pun Kalau dibagi pelet seperti tadi. seperti tadi gitu. Kalau susuk itu kan misalnya kayak Daya tarik lah seperti itu daya ya. tarik. Misalnya nih kita punya kerjaan, biar rekan bisnis kita tuh mau Tertarik kerja sama kita gitu ya. Tertarik. Heeh. Tertarik berbisnis lah gitu ya. Berbisnis itu perbedaan susuk sama pelet kayak gitu kok. Jadi seperti itu tadi siapa Kamarwati 99 ya. Jadi seperti itu pembahasan tentang orang yang terkena pelet, ciri-cirinya seperti itu ya, buat Kamarwati 99. Terima kasih buat Kamarwati 99 telah memberikan pertanyaan ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Dari Bang Juan Winardi. Kak, reinkarnasi itu apa sih? Nah, tuh. Nah, tuh reinkarnasi Kak guys. Reinkarnasinya Udah tinggi nih. Reinkarnasi Nah, apa itu, tuh reinkarnasi itu? asalnya dulu ya. Asalnya itu reinkarnasi memang berasal dari ajaran Hindu. Lalu ke Buddha. Sebenarnya ada juga itu agak sensitif ya, kalau di Islam pun sebenarnya ada itu ayatnya. Cuma memang kata-katanya disarukan gitu loh kok, tidak langsung reinkarnasi gitu. Reinkarnasi itu sebenarnya memang ada di dunia kita, itu memang sebenarnya reinkarnasi gitu. Ibarat katakan memang didaur ulang lagi. Kenapa? Lahir kembali gitu Lahir ya. kembali. Sekarang kayak gini deh contohnya kok. Pernah nggak Kokoh Well misalnya ke lokasi yang baru, tapi baru pertama kali ya Kokoh Well tuh datang ke situ, tapi kayaknya Kokoh Well bilang kayak gini, kok kayaknya nggak Kayak asing pernah ya? ya? Nah, Kayak pernah ya kan? Kayak pernah gitu. Terus sama kayak ketemu orang baru ya, orang baru terus kayaknya kok kayak nggak asing ya? Pernah kayak gitu? Pernah. Nah seperti itu. Itu yang disebut dengan Reinkarnasi memang seperti itu ya. reinkarnasi. Karena apa? Sebelum kehidupan kita yang sekarang ini kita membawa memori-memori, hanya memori berapa persen ya kok? Nggak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya, karena Hanya kalau beberapa persen. sepenuhnya itu agak susah untuk diungkap. Itu butuh memang kemampuan yang sudah mumpuni lah ibaratnya ya. Seperti itu reinkarnasi ada ya, seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir kok kayak nggak asing gue, padahal gue baru dateng gitu kan. Ini orang kok kayaknya gue pernah kenal, padahal baru ketemu. Padahal gitu. tepat pernah kesini. Tapi Iya. ini baru pertama kesini. Nggak Nah. kenal ya. Itu yang disebut dengan ketika kita masuk di lokasi yang baru atau ketemu orang yang baru, itu dimunculkan memori kita yang terdahulu. Hanya Tiba-tiba. seberapa persen? Nggak gitu. sepenuhnya, Nggak berarti. sepenuhnya. Reinkarnasi itu ada yang memang karena kita masih mempunyai karma-karma yang belum selesai. Tapi ada kan beberapa orang yang masih ingat yang dulu itu, Ada, masih ingat apa lahir apa namanya hidup dia yang dulu. ada. Itu Beberapa orang. harus melalui benturan dulu kok, agar memori dulunya itu pelan-pelan trigger lah disebutnya. Triggernya dia apa? Kayak dia kecelakaan atau dia punya trauma, itu bisa memunculkannya lagi kok. Kehidupan dia yang lalu gitu ya. Tapi itu pun hanya seberapa persen doang kok. Ada yang mampu memang sampai mengenali beberapa
sosok supranatural atau spiritual tuh mampu untuk menemukan dirinya dulu sebagai apanya itu ada gitu. Dan itu juga kan bukan suatu tujuan untuk kita yang saat ini, di kehidupan yang sekarang ini aja udah gila, udah banyak yang memang dipikirin. Gila. Mau kita mikirin dunia kita yang dulu, aduh. Yang mikirin dunia sekarang, guys. Nyari kerja, duit. kan, duit, Duit. hidupin gitu aja. Makan, jangan lupa, guys. Tapi intinya memang reinkarnasi itu ada. Ada, Contohnya kita kadang-kadang kalau masuk ke lokasi yang baru atau ketemu orang yang baru, kita kerap kali kok kayak nggak asing ya, padahal baru ketemu. Itulah Namanya reinkarnasi, Reinkarnasi. lahir Ya. kembali ya. iya, memang sudah dibuktikan bahwa kita pernah hidup di kehidupan yang Yang sebelumnya. dahulu. Iya, benar. Jadi seperti itu ya buat Bang Juan Winardiat pembahasan tentang Dan mohon reinkarnasi maaf ya. ya kalau memang ada yang kurang berkenan dengan reinkarnasi ini, mohon maaf. Ini Ini cuma hanya sebatas pembahasan, pemahaman ya. lah. Pembatas pemahaman tentang reinkarnasi seperti itu ya kan. Karena ada sensitif kalau mau bicara tentang reinkarnasi Menyangkut ini guys, agama Agama. guys. Prabe. Nah kita netral aja lah. Oke, buat Bang Juan Winardiat terima kasih ya telah memberikan pertanyaannya. Mantap. Kita lanjut lagi ya. Dari Kadian Vira 77. Kak, bagaimana sih cara mengenali leluhur kita? cara mengenali leluhur kita. Mm-mm. Kita kenali dulu jati diri kita. Mengenali dulu jati diri kita. Maksudnya? Kita siapa sih? Tujuan kita dihidupkan lagi untuk apa? Membawa visi misi apa? Tugas apa? Tuhan kita itu siapa? Ini lebih dalam lagi Lebih kalau dalam mau dikaji lagi. kok. Kita hanya sebatas Simpelnya aja lah. simpel-simpelnya aja lah gitu. Orang yang sudah menemukan jati dirinya sendiri dia akan paham Tentang ini leluhurnya gitu. tentang leluhurnya, dan leluhurnya itu pun memang akan menghampiri Dianya keturunannya ketika memang sudah siap wadahnya. sudah sih. Oh, Jati dirinya udah tahu. sudah siap. Kayak lah. Nita ya, jujur dia pengalaman aja Nita ya, kita nggak usah Ah. jauh-jauh ya, pengalaman spiritual Nita. Nita dulu pernah, ini bukan tidur kok, tapi lagi dalam keadaan kayak begini, lagi kerja, ya kan, lagi gosok ngerjain, tiba-tiba kalau di sekarang modernnya disebut dengan jalan-jalan batin lah, Jalan-jalan batin. jalan-jalan batin. Tiba-tiba Nita dibawa ke dimensi mana Nita nggak tahu. Itu sosoknya itu besar, pakai jubah, ya kan. Jadi itu semua kosong, tempat itu kosong, kayak di atas sih ya, kayak di langit. Cuma dimensi keberatan Nita juga nggak terlalu ini. Nita sujud begini, dia diri, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Gitu ya. Gitu. Itu proses Nita dalam mencari jati diri Nita. Ketika seseorang sudah menemukan jati dirinya sendiri, agamanya, Tuhannya, untuk apa dia dikembalikan lagi ke dunia ini, itu akan dituntut oleh energi-energi leluhur. Nita pernah punya kejadian kayak gitu, pengalaman seperti itu. Siapa Tuhan kamu? Kita kan Islam. Iya. Islam masih dipertanyakan, siapa Tuhan kamu, apa agama kamu, Masih dipertanyakan seperti itu. masih dipertanyakan. Itu proses pencarian jati diri itu nggak mudah kok. Lagi-lagi bisa gila. Gila. Kalau nggak Itu kuat tuh bisa nggak pas saat gila. kejadian itu tuh badan kita tuh gemeteran nggak karuan. Lagi-lagi ngedrop panas, pucet muka. Akhirnya langsung chat guru, Pak, ini ada di bimbing. Kamu bisa jawab? Bisa Pak. Ya sudah, bagus. Ada manusia yang nggak bisa jawab. Lah, sosok itu siapa? Kamu nggak perlu tahu sosok itu siapa. Yang terpenting apa yang kamu dapat. Kalau di dunia supranatural itu seperti itu, spiritual kok. Jangan mencari, tapi apa yang kita dapat? Pemahaman. Seperti itu. Itu gemeteran kok. Pas kejadian itu tuh wallahi ya, itu gemeteran kita. Dan guru kita juga masih ada, ya kan, beliau memang saksi hidup. Itu gemeteran, keringet dingin, ya kan. Wanita tuh begini posisinya tuh, kayak sujud gini nih, Kayak nunduknya gitu kayak ya. nunduk. Siapa Tuhan kamu?
apa agama kamu? Buat apa kamu hidup? Buh. Pertanyaannya guys. Terus akhirnya guru Nita jawab, kan guru Nita memang apa yang Nita kan, jadi kalau seorang guru itu sudah paham Sudah paham sudah seperti paham itu ya. bener apa enggak nih orang ini ngomong, karena udah tembus ke dimensi 5. Jadi bisa tahu nih orang bohong apa enggak dengan ceritanya itu. Guru Nita pun tadi kamu bisa jawab Nita, bisa tak, ya sudah, Itu doang. iya gitu tuh. Akhirnya di situ itu Dibimbing. pergolakan lagi kok, pergolakan batin lagi, logika batin dan yang selama ini Nita anut. Pokoknya kalau masalah pencarian jati diri mah ya Berapa ya, gengs? Hati-hati guys ya. gitu. Dan untuk energi leluhur itu memang tidak mudah orang untuk bertemu dengan energi leluhur, karena energi leluhur itu sangat-sangat halus gitu, sangat-sangat halus. Jadi kita kalau sudah mengenal energi leluhur, sudah mengenal berbagai macam energi, sudah tidak bisa dibohongi oleh sosok-sosok lagi yang mengaku-mengaku jadi tukang bakso, tukang somai, tukang ketoprak. Padahal mah presiden. Tukang ini, tukang tahu bulat guys. Nah, seperti itu. Makanya kenali energi, bukan sosok. Kalau sudah paham dengan energi, mau sosok dia jadi tukang bakso atau presiden pun nggak tahu. Iya. Karena Lu bohong nih. energi. Iya. Karena energi. Lu sebenarnya tukang bakso nih gitu. Jadi kalau leluhur itu kan memang mereka ada dimensi mana gitu kan. Nah, ketika mereka mau menghampiri kita dari jarak jauh, vibrasinya pun itu udah berasa kuat kok. Jauh ya, itu belum menghampiri. Itu udah berasa banget, dan itu getarannya pun berbeda kalau kita ketemu dengan sosok-sosok makhluk astral kayak Gondorwo, kuntilanak. Itu beda. Dan Nita pun sempet pernah terkecoh. Waktu itu emang lagi sedikit oleng gitu kan. Jadi ini siapa gitu kan, kayak salah satu bunda datang. Tapi kok beda ya energinya, hawanya beda, hawa energinya pun beda. Akhirnya kita chat lagi sama guru, Pak ini siapa perempuan, coba kamu tangkap baik-baik energinya, tangkap sosoknya, energinya dulu kamu tangkap. Kita tangkap, ternyata apa? Siluman ular, Menyamar ya. ratunya ular. Abis minta, bang, udah lo wujud asli lo, minta gituin kan, jangan nipu-nipu, nyengir dia, langsung twing. Wujud aslinya berubah. Makanya nggak mudah memang untuk bertemu dengan yang namanya energi leluhur tuh nggak mudah. Banyak yang menyerupai gitu silumannya. Banyak yang menyerupai juga, prosesnya kita juga untuk mencapai mengenali energi leluhur ya panjang kok, panjang, berbagai macam rintangan, proses pencari jati diri kayak gitu sih. Pokoknya berat dah. Berat gengs lah. Jadi pertanyaannya udah habis nih. Seperti itu. Seperti itu, Makanya gengs. dibutuhkannya sebuah guru untuk membimbing. Kalau nggak ada guru juga bisa, tapi prosesnya lama. Yes. Seperti itu. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya teman-teman ya. Nanti lain kali bakalan, kalau ada mau bertanya lagi nggak apa-apa, tanya lagi nggak apa-apa guys. Nanti kita buat video lagi bareng sama bertanya lagi guys ya. Kalau mau ada yang ngirim pertanyaan ke channelnya Semi Creator, kemana tuh kok? Ada di link deskripsi ada nama Instagramnya, situ ada link Instagram. Berarti di IG ya? Di IG bisa di DM. Bisa di DM. Di Kita DM berbagi juga. sharing lah. Betul, berbagi sharing nanti. Kalau ada yang mau nanya juga nggak apa-apa, nanya di link deskripsi, udah saya taruh link Instagram saya teman-teman ya. Terus jangan lupa share, subscribe dan like sama komen ya teman-teman. Oke. Cukup sekian pertanyaan Q&A ya jadinya kali ini teman-teman ya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang kurang memuaskan lah buat kalian gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke guys. bye bye. Kita lanjut lagi nanti di video berikutnya.